Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang diampu oleh Bapak Dosen Abu Yazid, SEMM. Kami akan mempresentasikan dari hasil diskus kami mengenai pasar modal. Yang akan menjadi sasaran pembelajaran kami yaitu definisi pasar modal, lembaga yang terlibat dalam pasar modal, proses penawaran umum atau go public, proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia, produk-produk pasar modal, dan strategi investasi pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh pendapatan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan usaha, penambahan modal perusahaan, dan sebagainya. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan pendanaan dari masyarakat atau disebut dengan emiten. Sedangkan pembeli atau disebut juga investor adalah pihak yang ingin menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik dan menguntungkan. Pasar modal di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan IDX yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal yaitu BAPEPAM atau Badan Pengawasan Pasar Modal, kemudian lembaga penunjang pasar perdana, dan lembaga penunjang dalam emisi globalisasi. BAPEPAM. Tugas BAPEPAM menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal yaitu mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan permodal masyarakat. Kemudian melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga. Kemudian memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Pada lembaga penunjang pasar perdana terdapat penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, dan perusahaan penilai. Kemudian, pada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi saham juga dikenal lembaga-lembaga sebagai berikut seperti wali amanat, penanggung, kemudian agen pembayar. Pada lembaga penunjang pasar sekunder, lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Seperti lembaga penunjang itu pedagang efek, perantara perdagangan efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, dan reksadana. Selanjutnya ada proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dengan jumlah yang sangat besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum itu seperti dapat memperoleh dana yang relatif besar, proses untuk melakukan go public relatif mudah, sehingga biaya untuk go public juga relatif murah. Memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Go public dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen. Meskipun proses untuk go public ini relatif mudah, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk go public ini dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan internal dan eksternal. Perencanaan internal dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan pemegang saham dan manajemen. Perencanaan eksternal dilakukan dengan menjalin kerja dengan lembaga-lembaga penunjang dan BAPEPAM. Dalam go public ini ada dua tahapan, yaitu persiapan dalam rangka penawaran umum dan tahapan dalam rangka penawaran umum. Dalam tahapan rangka penawaran umum itu ada 4 tahapan, itu tahap persiapan,
tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran saham, dan yang terakhir itu ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses pencatatan efek di BEI dilakukan setelah pernyataan efektif oleh Bapepam dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Maka, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di BEI. BEI melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Yang ketiga, jika memenuhi persyaratan pencatatan, BEI memberikan surat persetujuan pencatatan. Yang keempat, emiten membayar biaya pencatatan. Yang kelima, BEI mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Dan yang terakhir, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Materi selanjutnya yaitu produk-produk dari pasar modal. Nah, yang pertama itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Yang kedua ada saham. Nah, saham ini diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, yang ketiga ini ada saham preferen. Saham preferen ini biasanya dimiliki oleh investor yang diinginkan. Biasanya dividen yang dibagikan itu yang didahulukan. Nah, yang keempat ini ada obligasi. Obligasi ini adalah surat bukti pengakuan utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Untuk yang kelima, produk dari pasar modal ini ada waran. Waran ini merupakan sebuah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan. Kontrak ini memberi hak untuk membeli atau menjual lembar saham pada harga yang telah ditentukan penerbit atau perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada right issue. Right issue ini sering dikenal dengan sebutan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Right issue ini merupakan penawaran umum terbatas untuk saham. Nah, right issue ini dilakukan perusahaan untuk mendukung rencana aksi korporasi tertentu atau menambah modal kerja, begitu. Selanjutnya yaitu strategi investasi di pasar modal. Nah, strategi yang pertama kita dapat mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Kemudian untuk strategi yang kedua bisa membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Nah, yang ketiga itu kita bisa membeli saham lalu menyimpannya. Yang keempat yaitu membeli saham tidur. Saham tidur ini maksudnya adalah saham yang tidak diperdagangkan dalam waktu lama. Nah, saham tidur ini biasanya tidak memiliki pergerakan harga sama sekali untuk waktu yang lama. Nah, strategi yang kelima yaitu strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Untuk strategi yang keenam yaitu konsentrasi pada industri tertentu. Maksudnya di sini kita bisa membeli saham untuk perusahaan dengan industri tertentu, yaitu sebagai contoh industri pertambangan atau industri konstruksi. Nah, strategi investasi yang terakhir yaitu bisa melakukan membeli reksadana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.